Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kepada Lia, Hadir Bu. Albila, Hadir Bu. Mona, Ibu. baiklah, di sini sudah masuk semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita stretching terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat kalian. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yeay. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin menanya nih, apakah anak-anak pernah menggunakan gunting? Baik, sebelum pembelajarannya dilanjut, Ibu akan menayangkan video Gunting sering pembelajaran kita gunakan terlebih dalam dahulu kehidupan kepada sehari-hari, tapi anak-anak. kita Tolong belum tahu nih disimak kalau ya. gunting itu sangat berperan penting di kehidupan pesawat sederhana. Ya. Saya akan membahas tentang pesawat sederhana. Pernahkah kalian menggunakan alat-alat seperti ini? Kita semua merasa bahwa kadang-kadang pekerjaan kita banyak dimudahkan karena adanya alat bantu yang dinamakan pesawat sederhana. Terlepas dari maraknya alat-alat canggih yang membantu pekerjaan kita, pesawat sederhana tidak bisa tergantikan begitu saja. Kadang kita masih memerlukan alat-alat tersebut. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana bekerja dengan cara menggandakan gaya, mengubah arah gaya, dan memperbesar jarak. Ada beberapa jenis pesawat sederhana, diantaranya adalah pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Namun, dalam video ini kita hanya akan membahas pengungkit. Tombol 1. Pengungkit atau tuas. Pesawat sederhana jenis ini telah ada sejak ribuan tahun silam. Orang zaman dulu telah mengenal penggunaan pengungkit untuk memindahkan batu yang berukuran besar ketika sulit untuk menggelindingkannya. Orang Mesir kuno menggunakan pengungkit yang disebut shaduf untuk mengangkat air dari sungai Nil. Pengungkit merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana, terdiri dari batang kaku yang bisa terbuat dari kayu, logam, maupun bambu, dan memiliki 3 titik utama, yaitu titik beban, tempat di mana beban diletakkan, titik tumpu sebagai tumpuan, dan titik kuasa, yaitu tempat di mana kita memberikan gaya. Ada 3 jenis pengungkit, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Ciri pengungkit jenis pertama adalah titik tumpunya berada di tengah, di antara titik beban dan kuasa. Contoh pengungkit jenis pertama adalah jungkat-jungkit, gunting, linggis, tang, juga palu. Ciri dari pengungkit jenis kedua yaitu titik beban yang berada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya gerobak dorong, pemecah kemiri, dan pembuka tutup botol. Dan pengungkit jenis ketiga memiliki ciri kuasa berada di tengah di antara titik tumpu dan beban.
Seberapa banyak keuntungan yang kita peroleh dari penggunaan pesawat sederhana jenis pengungkit? Untuk mengetahuinya, kita harus paham dulu dengan istilah keuntungan mekanis atau KM. Keuntungan mekanis adalah suatu bilangan yang menyatakan pelipat gandaan hasil dari suatu pesawat sederhana terhadap gaya. Keuntungan mekanis atau KM. Jadi pembahasan hari ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Jadi apa sih itu pesawat sederhana? Jadi pesawat sederhana itu adalah peralatan yang digunakan oleh manusia untuk meringankan pekerjaannya. Perhatikan gambar di depan ya. Jadi gambar pertama itu ada seorang laki-laki yang sedang mengangkat beban menggunakan tangan. Sedangkan gambar yang kedua itu ada seorang laki-laki mengangkat beban menggunakan alat bantu. Nah, jadi alat bantu itulah yang disebut dengan pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4, yaitu tuas atau pengungkit, kedua itu bidang miring, ketiga itu roda berporos, keempat itu katrol. Nah, tapi di sini Ibu akan menjelaskan tentang tuas atau pengungkit. Jadi tuas atau pengungkit itu adalah alat yang digunakan untuk meringankan beban pekerjaan manusia. Nah, tapi tuas atau pengungkit itu dibagi menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama, kedua itu tuas golongan kedua, dan ketiga itu tuas golongan ketiga. Nah, pada tuas golongan pertama itu kedudukan titik tumpunya itu terletak di beban dan kuasa. Nah, contohnya itu pertama itu adalah gunting, linggis, juga jungkit, dan pencabut paku. Yang pertama ya, kita ambil contoh di menggunakan gunting. Jadi tuas golongan pertama itu kedudukan titik tumpunya itu terletak di antara beban dan kuasa. Jadi ini merupakan titik tumpunya, ini merupakan bebannya, dan ini titik kuasanya. Tuas golongan kedua, kedudukan bebannya itu terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi contohnya itu di alat troli dan pemecah kemiri. Yang ketiga itu tuas golongan ketiga. Jadi pada tuas golongan ketiga itu kedudukan kuasa itu terletak di antara titik tumpu dan beban. Contohnya itu kita ambil di stapler. Jadi ini merupakan titik kuasanya, ini merupakan titik bebannya, dan ini merupakan titik tumpunya. Oke, berdasarkan materi hari ini, apakah anak-anak Ibu ada pertanyaan atau ingin menambahkan contoh dari materi kita tadi, yaitu penguas atau pengungkit? Tidak ada, Bu. Sudah paham. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, kan karena kalian sudah mengerti dengan materi yang kita pelajari tadi. Anak-anak, apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kumpul ke depan. Jadi dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini adalah pesawat sederhana itu adalah peralatan yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, ada kaitannya juga di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi fa'inna ma'al usri yusra, yang artinya itu setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kesulitan dalam pembelajaran hari ini Tidak ada, Bu. Sudah paham. selesai sudah pembelajaran hari ini. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas disilakan dipimpin doa terlebih dahulu. Lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.